Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyawati dengan NIM 3012 30070. Saya berasal dari lokal 4C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Fikri MAG dengan mata kuliah Moderasi Beragama. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian moderasi beragama. Jadi apa sih pengertian dari moderasi beragama itu? Jadi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Jadi moderasi beragama itu bukan memoderasikan agama, melainkan memoderasi cara seorang dalam beragama agar tidak ekstrim. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan moderasi beragama. Jadi terdapat dua landasan dalam moderasi beragama, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Nah, yang kedua ini terdapat di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, sungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seorang mempersulit agama melainkan dia akan dikalahkan olehnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan moderasi beragama. Jadi terdapat 4 tujuan dalam bermoderasi beragama, yaitu yang pertama yaitu mencegah tumbuhnya sikap ekstremisme atau radikalisme. Yang kedua yaitu memilih kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga yaitu membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan harmonis. Dan yang terakhir yaitu meneguhkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan secara seimbang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam moderasi beragama. Jadi terdapat 8 prinsip dalam moderasi beragama, yaitu yang pertama ada tawasud. Nah, tawasud artinya tengah-tengah, yaitu tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri dalam memahami agama. Nah, yang kedua ini ada tawasun. Tawasun artinya seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat dan hak dan kewajiban. Nah, yang ketiga ini ada tasamuh. Tasamuh artinya toleransi, yaitu menghormati perbedaan dan menghargai keyakinan orang lain. Nah, yang keempat ini ada musawah. Musawah artinya kesetaraan, yaitu menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan dalam kehidupan sosial. Nah, yang kelima ini ada syura, musyawarah, yaitu mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Yang keenam ini ada islah atau perbaikan, jadi berupaya terus memperbaiki diri dan lingkungan secara damai. Nah, yang ketujuh ini ada qudwah atau keteladanan, yaitu menjadi contoh yang baik dalam beragama dan masyarakat. Dan yang terakhir ada muwatonah atau cinta tanah air, yaitu menjaga komitmen kebangsaan dan keutuhan NKRI. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri orang yang bermoderat dalam beragama. Jadi terdapat 5 ciri orang yang bermoderat dalam beragama, yaitu yang pertama yaitu tidak mudah mengkafirkan orang lain. Yang kedua yaitu menghormati perbedaan pendapat dalam agama. Yang ketiga yaitu bersikap inklusif dan terbuka terhadap keberagaman. Yang keempat yaitu menyebarkan pesan damai dan kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. Lalu di sini terdapat tantangan dalam moderasi beragama. Jadi ada 4 tantangan dalam moderasi beragama, yaitu yang pertama yaitu meningkatnya intoleransi dan ujaran kebencian. Yang kedua yaitu radikalisme yang menyusul lewat pendidikan, media, atau komunitas. Nah, yang ketiga ini kurangnya literasi keagamaan yang damai dan kontekstual. Dan yang terakhir yaitu politisasi agama
agama yang memecah persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi moderasi beragama. Jadi terdapat 4 implementasi dalam moderasi beragama, yaitu yang pertama di lingkungan keluarga. Jadi di lingkungan keluarga yaitu mendidik anak-anak agar tidak membenci yang berbeda agama. Nah, yang kedua ini di lingkungan sekolah. Jadi menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar pelajar. Yang ketiga yaitu di masyarakat. Jadi apa sih di masyarakat implementasi dalam moderasi beragama? Jadi mendorong dialog antar umat beragama dan kerjasama sosial. Dan yang terakhir yaitu di media sosial. Jadi di media sosial ini implementasi dalam moderasi beragama yaitu menyebarkan konten positif dan damai, menolak hoaks dan ajaran kebencian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai peran lembaga dan masyarakat. Jadi peran lembaga dan masyarakat dalam bermoderasi beragama itu ada 5, yaitu peran pertama yaitu keluarga. Nah, jadi peran keluarga yaitu membangun fondasi nilai-nilai toleransi sejak dini. Yang kedua itu ada sekolah atau madrasah. Jadi perannya itu mengintegrasikan nilai moderasi dan dalam kurikulum. Yang ketiga itu pemerintah. Jadi peran pemerintah yaitu membuat kebijakan yang mendukung keberagaman dan keadilan. Yang keempat yaitu tokoh agama. Jadi tokoh agama yaitu memberikan pemahaman agama yang damai dan rahmatal lil alamin. Yang terakhir yaitu masyarakat. Jadi peran masyarakat yaitu menjadi agen penyebar kedamaian dan penangkal hoaks atau berita yang tidak benar atau isu yang tidak benar. Demikianlah video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.